Tuhan Yesus Kristus telah menggenapkan semua tuntutan hukum Taurat dengan menyelesaikan karyanya dalam kematiannya di atas kayu salib. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, telah tiba saatnya anak manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Yohanes 12 ayat 23 sampai dengan 24. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Roma 5 ayat 8. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Roma 6 ayat 10 sampai dengan 11. Bapak, Ibu, dan Saudara, kehidupan yang sekarang kita jalanin di dalam Kristus semestinya menjadi kehidupan yang serupa dengan Dia. Hendaklah kita rela berkorban bagi orang lain untuk mewartakan Kristus. Mari kita berdiri dan menyanyikan pujian untuk menghayati kasih Tuhan kepada umatnya dengan lagu PKJ 19 ayat 1 sampai dengan 3. Mari sembah. Kebaktian Jumat Agung ini berlangsung di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin.
kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Karena salibnya, hari ini kita bersama di tempat ini. Tidak ada lagi perbedaan kaya atau miskin, orang putih atau orang hitam, dan perbedaan suku. Kita ada karena kasih-Nya. Dengan memandang salibnya, maka hilanglah semua perbedaan. Salibnya menuntun kita untuk memiliki hidup yang benar. Di hadapan Tuhan yang penuh kasih, kami mengakui segala kelemahan, kesalahan, dan dosa-dosa kami. Marilah secara pribadi mengakui dosa kita dengan jujur di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, dosaku kuberitahukan kepadamu. Aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku. Dan kesalahanku tidak kusembunyikan. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan. Amin. Oh
Bagi setiap orang yang dengan rendah hati dan tulus mengakui dosanya, Tuhan memberikan berita anugerah yang diambilkan dari Yesaya pasal 64 ayat 6 dan ayat 8. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami seperti daun dilenyapkan oleh angin. Tetapi sekarang, ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami, kamilah tanah liat, dan Engkaulah yang membentuk kami, dan kami sekalian adalah buatan tangan-Mu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan telah mengampuni dan mempersatukan kita. Oleh karena itu marilah kita hidup dalam damai dan pengampunan. Damai Tuhan besertamu. Dan besertamu juga.
Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami, Allah yang telah mengutus putranya yang tunggal untuk mati di kayu salib dan menebus dosa kami. Kami pada saat ini datang ke hadirat-Mu, ingin kembali memahami kehendak Tuhan di dalam perjalanan kehidupan kami. Melalui Yesus Kristus yang mati di kayu salib, kiranya kami dapat meneladan cinta kasih Tuhan dan ketaatan dari Tuhan, sehingga kehidupan kami boleh mewujud nyatakan perintah Tuhan yang nyata. Tuhan tolong dengan pertolongan Roh Kudus-Mu, kami boleh dengan rendah hati menerima setiap firman yang boleh bersama kami renungkan. Dan di dalam Kristus Yesus kami berserah serta berpasrah. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Pembacaan Injil Tuhan Yesus Kristus diambil dari Injil Yohanes pasal 19 ayat 28 sampai dengan 38. Sesudah itu karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah Ia, supaya genaplah yang ada tertulis di dalam kitab suci. Aku haus. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah Ia, sudah selesai. Lalu Ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Pada hari itu hari persiapan, dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib, sebab Sabat itu adalah hari yang besar, maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Maka datanglah prajurit-prajurit lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa Ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak, dan segera mengalir keluar darah dan air. Dan orang yang melihat hal itu sendiri yang memberikan kesaksian ini, dan kesaksiannya benar. Dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran supaya kamu juga percaya. Sebab hal itu terjadi supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan. Dan ada pula nas yang mengatakan mereka akan memandang kepada Dia yang telah mereka tikam. Sesudah itu Yusuf dari Arimatea, ia murid Yesus tetapi sembunyi-sembunyi karena takut kepada orang-orang Yahudi, meminta kepada Pilatus supaya ia diperbolehkan menurunkan mayat Yesus. Dan Pilatus meluluskan permintaannya itu. Lalu datanglah ia dan menurunkan mayat itu. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Hosiana. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, semoga hari ini tetap dalam keadaan sehat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, apakah Anda pernah menonton salah satu siaran TV yang berjudul Neni 911? Neni 911 atau pertolongan pengasuh di Amerika dijadikan sebuah siaran TV di mana orang tua bisa belajar mengasuh untuk anak-anaknya yang dirasa tidak bisa dikontrol atau cenderung nakal dan ingin berubah. Siaran Neni 911 di Indonesia sudah tidak ada tentunya. Beberapa tahun yang lalu masih ada. Namun bila kita menelusuri di kanal YouTube, Bapak Ibu bisa melihatnya. Bagi saya ini adalah hal yang menarik. Ketika
siaran Neni 911 disiarkan, terlihat bagaimana orang tua merasa sudah putus asa dengan anak-anaknya di rumah yang tidak bisa diatur. Mereka senang melempar-lempar barang, mereka senang marah, mereka senang memukul, mereka tidak bisa menerima anjuran, mereka tidak bisa menerima perintah dari orang tuanya. Sehingga akhirnya orang tuanya harus memanggil Neni 911. Dari sini orang tua mereka belajar bagaimana mendidik anak-anak dengan cara memberikan detensi atau hukuman. Bagi mereka yang cenderung aktif, tidak bisa diam dan tidak mau mendengarkan, akan menerima detensi dengan dihukum di pojokan ruangan atau di tangga dan dikasih waktu selama setengah jam untuk diam, merenungi kesalahannya. Lalu kemudian baru diajak berbicara dan mendapatkan penghargaan. Pada dasarnya siaran Neni 911 mau menggambarkan bahwa dengan melakukan tindakan detensi atau penghukuman kepada anak-anak dengan model yang berbeda, yaitu bukan dengan marah-marah, bukan dengan memukul untuk anak-anak, akan ada perubahan yang terjadi di dalam kehidupan anak-anak tersebut. Dan bisa dikatakan perubahannya menjadi lebih baik. Walaupun memang kemudian tergantung kepada tiap-tiap pribadi yang sedang diasuh pada saat itu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, tentu kalau dikatakan pembaruan atau perubahan, tentu diharapkan adanya perubahan atau pembaruan ke arah yang lebih positif, menjadi lebih baik. Pada hari ini kita mau kembali melihat ke dalam bacaan kita, bagaimana peristiwa penyaliban Yesus Kristus yang membawa satu hal berbeda di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Penyaliban adalah sebuah peristiwa yang agung, karena penderitaan yang hebat itu tidak membuat Yesus sekadar menderita, tetapi terus menjalani sampai selesai sebagai penggenapan akan firman yang telah difirmankan di dalam kitab suci. Pastilah berbeda dengan kita ketika menderita. Pasti kita akan merasa bahwa penderitaan itulah yang menjadi fokus kita, supaya orang-orang melihat dan turut memperhatikan rasa sakit yang kita alami dan juga merasakan kasihan atas kita. Yesus di dalam penderitaannya di kayu salib ini menjadi berbeda. Karena penderitaan yang dialami oleh Yesus adalah bukan untuk melihat dia, Yesus sendiri agar dikasihani. Tetapi Yesus justru membawa semua orang yang melihatnya untuk melihat ke dalam rencana Allah yang sedang dijalani dan digenapi oleh dirinya. Bagian-bagian yang kita baca di dalam bacaan kita hari ini, nampaknya kita sepakat bahwa berbicara tentang sang hamba Tuhan, yaitu Yesus Kristus yang setia. Kesetiaannya bukan hanya untuk menderita, tetapi kesetiaannya yang jauh lebih penting yaitu untuk melakukan kehendak Allah, dan Allah juga dikenal serta dipermuliakan karena kematian Yesus Kristus di kayu salib. Kehidupan Yesus Kristus sejak kelahirannya telah berdasar pada penggenapan karya kasih Allah, dan itu semua diselesaikan sebagai bentuk penggenapan karya kasih Allah sampai kematiannya. Kebangkitannya juga merupakan sebuah bukti bahwa Yesus memuliakan Allah Bapa di surga. Dalam perikop Yohanes pasal 19 ayat 28 sampai dengan 38 ini, kita mulai dengan kehausan yang Yesus rasakan. Tentulah kehausan yang luar biasa dan bukan sekadar penggenapan yang dikatakan oleh kitab suci. Peristiwa interogasi oleh Pilatus dimulai dari pagi sampai sekitar jam 12 siang. Lalu berlanjut dengan penyaliban yang tentu bagi kita tidak bisa kita anggap hal ini ringan. Karena darah terus mengalir dari tubuh Yesus. Pastilah terjadi kehausan dan juga dehidrasi yang luar biasa hebat.
Dan bila sudah kondisi seperti ini, kematian bisa menjadi akhirnya. Kehausan yang Yesus alami dalam Injil Yohanes ini agak berbeda dengan catatan Injil Matius. Tetapi memang tidak bertentangan. Di dalam Matius 27 ayat 34 ada tertulis, lalu mereka memberi dia minum anggur bercampur empedu. Setelah ia mengecapnya, ia tidak mau meminumnya. Dalam catatan Injil Markus pasal 15 ayat 23 ada tertulis, lalu mereka memberi anggur bercampur mur kepadanya, tetapi ia menolaknya. Kedua ayat ini bukannya bertentangan tetapi saling melengkapi. Jadi minuman yang diberikan adalah anggur yang bercampur ramuan tertentu yang mengandung empedu, mur, dan juga berbagai bahan lainnya. Banyak penafsir yang menganggap bahwa minuman yang ditolak oleh Yesus ini adalah minuman yang berfungsi sebagai pembius rasa sakit untuk menghilangkan rasa sakit pada tubuh. Catatan Injil Yohanes seperti yang ada dalam Matius 27 ayat 48 ada tertulis, dan segeralah datang seorang dari mereka, ia mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkan pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum. Bayangkan sudah kehausan, badan semua luka, lelah, mendapatkan minuman yang tidak senikmat dibayangkan. Disinilah kita bisa melihat bahwa penyaliban menjadi sebuah pembuktian kasih Allah yang tidak bisa dibantah oleh orang banyak. Penyaliban ini sungguh sebuah penderitaan yang begitu hebat. Sehingga penyaliban bukan sekadar kematian yang hina, tetapi juga kematian yang diberikan dalam penderitaan yang paling hebat. Penyaliban merupakan penderitaan dan penghinaan yang ada pada masa itu. Bayangkan sudah harus menanggung rasa sakit, Yesus disalibkan dan juga masih terus dihina oleh orang banyak. Karena pada masa itu hukuman salib merupakan hukuman penghinaan. Tetapi di sini Injil Yohanes memberi penegasan yang menarik dalam penderitaan dan kehinaan yang hebat seperti yang kita baca bersama. Seorang anak manusia, yaitu Yesus Kristus, mampu dan tetap bertekun dalam ketaatan untuk melakukan kehendak Allah Bapanya dan menggenapi semua yang tertulis dalam kitab suci. Bila kita bayangkan, bila kita rasakan, seharusnya Yesus tidak perlu melakukan itu semua. Bila kita melihatnya dari sisi manusia biasa. Kita bisa memilih untuk lari, tidak mau menikmati rasa sakit, tidak mau menjalaninya, kelelahan-kelelahan seperti itu. Apakah dari Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih mau menjalani proses penyaliban seperti yang Yesus rasakan? Saya rasa juga kita tidak akan mau, karena kita masih melihatnya dengan kacamata manusia kita. Dengan mencermati peristiwa penyaliban, kita mau juga melihat ke dalam ucapan Yesus, sudah selesai. Ucapan Yesus sudah selesai menjadi ucapan yang bisa kita mengerti pada akhirnya, bahwa semua ini ada dalam karya Allah yang memberikan putranya untuk mengasihi dan menyelamatkan orang berdosa. Anda dan saya. Semua pengorbanan Yesus bukanlah sebuah kecelakaan. Pengorbanan Yesus juga bukan sebuah kegagalan seorang pemberontak radikal dalam sejarah Yahudi. Di dalam Yohanes 4 ayat 34 ada tertulis,
Kata Yesus kepada mereka, makananku inilah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Dan semuanya ini digenapi oleh Yesus dan diwujudkan dalam kematiannya di kayu salib. Di dalam buku The Seven Sayings of the Savior on the Cross, Arthur W. Pink menuliskan, sudah selesai hanya merupakan satu kata dalam bahasa aslinya, yaitu tetelestai. Tetapi dalam kata itu terbungkus seluruh Injil Allah, terbungkus seluruh cinta kasih Allah. Dan di dalam kata itu tercakup dasar dari keyakinan orang percaya, yaitu cinta kasih dan pengorbanan Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, kata tetelestai bukan hanya tanda bahwa selesainya pekerjaan Yesus di dunia ini. Namun kata itu adalah sebuah tanda kehidupan kita sebagai orang percaya menjadi berubah. Dahulu kita adalah hamba akan tindakan berdosa. Kemudian berubah menjadi anak yang dikasihi oleh Allah. Penyaliban yang dialami oleh Yesus adalah harga yang mahal dalam membawa kita masuk ke dalam perubahan hidup yang lebih baik. Maka ketika kita harus pikirkan kembali, bukankah sudah seharusnya kita menunjukkan perubahan hidup itu? Yang semulanya mudah marah berubah menjadi lebih sabar. Yang semulanya selalu berkeras hati terhadap pandangan atau saran dari orang lain, berubah menjadi lemah lembut dan menerima masukan dengan baik. Yang semulanya kita begitu tidak peduli dengan sesama kita, kita begitu mengabaikan firman Tuhan, berubah menjadi lebih peka terhadap lingkungan, terhadap sesama kita, menjadi lebih mencari lagi, lebih rindu lagi akan firman Tuhan, dan berusaha untuk melakukannya dalam hidup kita tentunya. Yang tadinya kita gemar dengan melakukan kekerasan terhadap lingkungan kita, anggota keluarga kita, dengan kita menyadari bahwa Kristus telah mati untuk menyelamatkan kita, kita berubah menjadi pribadi yang lebih senang untuk mengasihi dengan memeluk, dengan memuji, hadir bagi anggota keluarga kita, bukan sibuk dengan gadget kita. Dan membangun sebuah keluarga yang penuh dengan damai sejahtera. Membangun sebuah persekutuan di dalam gereja yang penuh dengan kepedulian. Yang pada mulanya mungkin kita begitu sibuk dengan gawai kita, smartphone kita. Yang kita asik bermain game online, berubah. Menjadi pribadi yang lebih dahulu memilih untuk meletakkan handphone kita dan belajar untuk memperhatikan lingkungan sekitar kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apabila di dalam siaran Neni 911 atau Neni 911 dalam proses melakukan pembaharuan kepada anak-anak yang dianggap nakal di dalam rumah itu, mereka harus berproses dengan melakukan detensi atau penghukuman. Walaupun bukan dengan kekerasan, tetapi mau menolong agar anak-anak ini menjadi lebih baik. Memiliki kehidupan yang berbeda, pembaharuan hidup dikarenakan proses yang mereka jalani berbeda. Yang tadinya dengan orang tuanya selalu dimarahi, namun kemudian dengan Neni 911 harus menjalani detensi dengan merenungkan akan kesalahannya. Itu cara manusia. Tetapi cara Tuhanlah yang harus kita pahami. Bahwa dengan cinta kasih Tuhan, Ia mengutus putra tunggalnya untuk hadir ke tengah dunia ini dan menyelamatkan kita manusia. Ia ingin agar hidup kita berubah, mengalami pembaharuan hidup.
dengan cara Yesus menunjukkan hal-hal yang harus diubah, hadir secara langsung dan melakukannya di dalam hidupnya. Bahkan Yesus sendirilah yang menjadi firman yang hidup itu. Kematiannya yang merupakan penggenapan akan firman Tuhan pun menjadi sebuah tanda dan petunjuk kehidupan kita. Bagaimana kita harus rela berkorban. Bukan untuk diri pribadi. Bukan untuk memperkenalkan ini loh diri saya. Melainkan inilah Tuhan yang mengasihi saya. Kita, umat percaya yang mau melakukan firman Tuhan Yesus Kristus di tengah kehidupan kita, harus belajar dan memahami dengan sangat bahwa perubahan kebaikan itu harus ditunjukkan, bukan untuk disimpan atau ditutupi. Agar kematian Yesus Kristus yang membawa kebaikan pada hidup kita pun dapat dirasakan oleh sesama kita. Pembaruan hidup harus diperlihatkan. Marilah bersama kita mengucap syukur atas kematian Yesus Kristus di kayu salib. Karena dengan demikian kematian itu membawa dampak positif dalam hidup kita. Dan kita pun juga bersama berubah menjadi pribadi yang lebih baik tiap harinya dengan menyadari bahwa cinta kasih Yesus Kristus dengan mati di kayu salib adalah mahal harganya. Tuhan memberkati kita. Amin. Dengan meletakkan tangan kanan di dada kiri kita, marilah kita mengingat pengakuan pada baptisan kita, seturut dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, Yesus Kristus yang telah mati di kayu salib, Yesus yang telah membawa pembaruan dalam hidup kami melalui kematian-Mu. Kami sadar bahwa kami masih jauh dari sempurna. Kami masih jauh dari semakin serupa dari Engkau ya Tuhan. Tetapi kami menyadari pula bahwa kami memiliki niatan yang baik. Kami ingin berubah menjadi pribadi yang lebih baik tiap harinya. Kami ingin menunjukkan kepada lingkungan sekitar kami ingin menunjukkan dimanapun kami berada, bahwa kami yang telah mengaku percaya dan mengenal Engkau, memiliki pembaruan hidup menjadi pribadi yang lebih berpengharapan, pribadi yang lebih menghadirkan damai sejahtera dan cinta kasih dari Tuhan. Ya Roh Kudus, tolonglah kami di saat diri ini dipenuhi dengan ego, emosi, dan membuat kami menjadi pribadi yang tidak seturut dengan kehendak Tuhan. Kiranya kami boleh kembali mengingat bahwa kematian Yesus Kristus adalah mahal harganya. Sehingga kami tidak layak untuk kembali mempersembahkan diri kami jatuh ke dalam dosa. Tuhan, pada saat ini kami mengingat kepada saudara-saudari terkasih kami, di dalam keterbatasan mereka untuk dapat beribadah bersama dengan kami secara online.
Kiranya Tuhan tetap jaga dan sertai mereka, layaknya Tuhan menjaga dan menyertai kami. Mereka yang juga terbatas dikarenakan sakit, Tuhan boleh menjamah dan sembuhkan mereka, agar mereka juga boleh kembali turut memuji dan memuliakan nama Tuhan. Di dalam doa ini pula kami terus mengingat untuk perubahan kondisi di tengah-tengah dunia ini, di dalam persebaran dari virus corona. Kami ingin kembali pulih Tuhan, kami ingin kembali kondisi di Indonesia baik. Maka tolonglah kami Tuhan agar kami berhikmat di dalam berinteraksi, di dalam hadir di tengah-tengah lingkungan ini, agar kami boleh membatasi diri untuk pergi keluar rumah ataupun berkumpul, sehingga kami boleh menjadi pribadi yang tetap sehat dan turut mendukung kebijakan pemerintah. Ini adalah salah satu wujud pembaruan diri kami Tuhan, yang tadinya kami tidak suka dengan diatur, tidak suka mengikuti aturan, tapi kami mau berubah menjadi orang yang lebih taat untuk mendatangkan kebaikan. Kami juga berdoa bagi lingkungan sekitar kami yang terdampak perekonomiannya dikarenakan penyebaran virus corona ini. Mereka yang harus kehilangan penghasilan, penurunan penghasilan, kiranya Tuhan tetap jaga dan sertai mereka agar mereka tetap sehat, agar mereka tetap baik. Kami harus berlomba-lomba mendatangkan kebaikan Tuhan. Kami harus berlomba-lomba untuk menghadirkan pengharapan. Karena demikianlah Tuhan mengajarkan kepada kami agar hidup ini dapat menjadi berkat. Agar hidup ini terus kami pakai untuk melayani sesama kami sebagai wujud syukur kami atas keselamatan yang Tuhan berikan. Inilah Tuhan doa kami. Kiranya Engkau berkenan untuk mengabulkan doa kami. Doa yang jauh dari sempurna. Doa yang masih dipenuhi ego diri. Kiranya Engkau berkenan untuk menyempurnakan layaknya kehendak-Mu. Dan kami akan bersama mengakhiri dengan menaikkan doa yang telah Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita bersyukur kepada Tuhan dengan mewujudkannya melalui persembahan. Nat persembahan diambil dari 1 Petrus 2 ayat yang ke-5. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Persembahan pada saat ini dapat dimasukkan ke dalam amplop dan diserahkan kepada gereja pada saat ibadah tatap muka yang akan datang, atau dapat ditransfer ke nomor rekening GKI Jati Asih seperti yang tertera pada layar.
Mari kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih atas penyertaan-Mu yang tak henti-hentinya di dalam kehidupan kami. Kau curahkan kepada kami berbagai banyak anugerah, dan pada hari ini kami dapat berkumpul di tempat ini bukan karena kuat dan hebat kami, namun ini semua karena kebaikan-Mu kepada kami. Ya Bapa, terima kasih atas firman yang boleh kami menjadi pegangan kehidupan kami di dalam kehidupan keseharian kami. Dan saat ini Bapa, kami akan memberikan persembahan kami. Kiranya Tuhan berkati tangan-tangan yang telah memberinya, dan Tuhan juga pimpin dan bimbing orang-orang yang mengelolanya. Kiranya persembahan ini dapat menjadi persembahan yang harum dan berkenan di hadapan Tuhan. Inilah doa kami ya Bapa yang kami panjatkan kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus yang mengalami perubahan hidup melalui salibnya dalam kasih dan kerelaan berkorban. Mampukanlah kami ya Tuhan. Terpujilah Tuhan, kini dan selamanya. Kini terimalah berkat dari Tuhan. Allah sang sumber kasih akan memenuhi saudara dengan segala sukacita dan damai sejahtera, supaya oleh kekuatan Roh Kudus, saudara berlimpah-limpah dalam kasih kepada sesama. Amin. Hosiana.